I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Ducati sedang merajalela di MotoGP, tapi di balik kesuksesan itu, ada cerita yang jarang terungkap. Kita semua tahu nama-nama besar seperti Pecco Bagnaia, Jorge Martin, dan kini Marc Marquez. Tapi, tahukah Anda siapa sosok di balik layar yang memiliki peran krusial dalam dominasi Ducati? Dialah Michele Pirro, test rider setia Ducati. Mantan pembalap MotoGP, Miller, mengungkapkan bahwa Pirro adalah kunci dari mesin kemenangan Ducati. Pirro melakukan lapnya dengan alasan yang jelas, semua data dianalisis secara mendalam untuk mencari peningkatan performa. Mereka sangat beruntung memiliki seseorang seperti Pirro yang selalu tepat sasaran dan tahu perannya dengan baik selama 12 tahun terakhir. Miller juga membocorkan teknologi rahasia yang telah digunakan Ducati sejak 2021 hingga 2022. Ducati memiliki printer 3D di belakang truk mereka yang bekerja 24/7 untuk membuat komponen-komponen kecil, seperti winglet dan sensor. Ini memungkinkan mereka untuk merespon perubahan dan mengembangkan motor dengan sangat cepat. Ini adalah bukti nyata bahwa Ducati tidak hanya mengandalkan bakat pembalap, tapi juga inovasi teknologi tanpa henti. Mereka bekerja sangat keras untuk mencapai posisi mereka sekarang, dan kita harus memberikan apresiasi kepada mereka. Pabrikan lain seperti Honda dan Yamaha harus berjuang keras untuk mengejar ketertinggalan, dan memahami mentalitas pengembangan motor yang berbeda. Jack Miller memberikan analisis mendalam tentang mengapa Yamaha akan kembali ke puncak MotoGP. Menurutnya, Yamaha telah berhasil merekrut beberapa orang penting dari Ducati, termasuk Marco Nichota sebagai kepala aerodinamika dan Max Bartolini sebagai direktur teknis. Miller menekankan bahwa perubahan pola pikir adalah kunci bagi kebangkitan Yamaha. Yamaha harus mempercayai arah yang ditunjukkan oleh orang-orang yang baru mereka rekrut. Ini bukan tentang menciptakan kembali roda, tapi tentang mencoba cara berpikir yang berbeda. Miller sendiri membawa pengalaman dari Honda, Ducati, dan KTM, sementara rekan setimnya, Oliveira, memiliki pengalaman dengan KTM dan Aprilia. Kombinasi pengalaman yang beragam ini akan sangat berguna bagi pengembangan Yamaha. Sebelum menjadi bintang MotoGP, Marc Marquez ternyata terobsesi dengan data seorang pembalap legendaris, Casey Stoner. Marquez mempelajari data Stoner secara intensif dan mengembangkan gaya balap yang terinspirasi darinya. Stoner dikenal karena keberaniannya untuk terus melaju meskipun sering mengalami kecelakaan. Redding mengungkapkan bahwa Marquez belajar dari Stoner, dan meniru cara Stoner membelokkan motor. Bahkan, Redding menyebut Marquez seperti Stoner Junior. Gaya balap inilah yang membuat Marquez sering mengalami kecelakaan hebat, karena dia sangat ingin menang. Stoner sendiri pensiun dini dengan 2 gelar juara dunia, tapi Redding yakin bahwa Stoner bisa mengendarai motor apa saja. Fabio Quartararo diprediksi akan tetap setia bersama Yamaha. Meskipun performa Yamaha menurun sejak Quartararo memenangkan gelar juara dunia pada 2021, Quartararo menandatangani kontrak jangka panjang dengan Yamaha tahun lalu dengan bayaran yang sangat tinggi. Pernat, seorang veteran paddock, mengatakan bahwa Quartararo telah membuat pilihannya dan mungkin akan tetap setia pada keputusan itu, mengaitkan namanya dengan merek Yamaha selamanya. Quartararo menunjukkan potensi kembalinya di MotoGP Qatar dengan kualifikasi ketiga dan finish kelima di sprint. Pramac sebagai tim satelit juga memberikan dampak positif untuk Yamaha. Quartararo tetap menjadi satu-satunya pembalap Yamaha yang konsisten menunjukkan performa yang baik. Aksi Marc Marquez di MotoGP Amerika menyebabkan perubahan aturan. Marquez memicu eksodus dari grid beberapa detik sebelum balapan dimulai karena ia keluar dari posisi pole untuk mengambil motor yang menggunakan ban kering. Aksi ini menyebabkan kebingungan dan balapan ditunda. Marquez mengakui bahwa ia tahu balapan akan ditunda jika lebih dari 10 pembalap masuk pit lane, tapi tidak menyadari bahwa ia akan dihukum jika tidak. Marquez menyatakan bahwa ini bukan pertama kalinya ia menyebabkan perubahan aturan. Sebelumnya, ia juga menyebabkan perubahan aturan terkait lompatan motor dan flag-to-flag di Jerman pada 2014. CEO Aprilia, Massimo Rivola, membantah rumor bahwa ia akan menggantikan Carmelo Ezpeleta sebagai bos MotoGP. Rivola menyatakan bahwa Ezpeleta melakukan pekerjaan yang hebat dan ia tidak akan pernah menentangnya. Rivola memiliki pengalaman bekerja di F1 dengan Minardi, Toro Rosso, dan Ferrari, dan ia mengenal Stefano Domenicali, CEO F1. Rivola juga menyatakan bahwa ia memiliki masalah sendiri di Aprilia dan harus fokus untuk mempersempit jarak yang hilang. Saat ini prioritas Rivola adalah memastikan Jorge Martin dan Marco Bezzecchi dapat bersaing di level tertinggi. Aprilia memberikan kabar terbaru tentang kondisi Jorge Martin setelah kecelakaannya di Qatar.
Martin telah keluar dari rumah sakit dan akan tinggal di Qatar selama beberapa hari sampai kondisinya stabil. Martin mengalami 11 patah tulang rusuk dan paru-paru yang kolaps akibat kecelakaan tersebut. Tidak ada jangka waktu yang diberikan untuk kembalinya Martin ke trek, dan Lorenzo Savadori akan menggantikannya di MotoGP Spanyol. Martin melewatkan 3 putaran pertama musim 2025 karena cedera terpisah. Kecelakaan ini menambah daftar panjang kemalangan yang dialami Martin sejak bergabung dengan Aprilia.